Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah ataupun konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan sampai detik ini. Malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang konon kabarnya juga berkonflik dengan orang dekatnya. Saya nggak tahu orang dekat atau enggak nih ya. Tiwi Titu, selamat malam Tiwi. Selamat malam juga Kak Bayu. Jadi sebenarnya konflik sama siapa, Tiwi? Konflik sebenarnya sih sudah agak membaik ya mungkin. Cuma dengan siapapun kita pasti akan selalu memiliki konflik. Betul, namanya kan? juga makhluk sosial ya. Benar. Mungkin ya dengan mantan suami sih. Dengan mantan suami. Waktu itu pisahnya baik-baik? Pisahnya sih, kalau aku sih pribadi memang menginginkan baik-baik. Gitu. Cuma kan mungkin sempat ada beberapa masalah, sempat sampai akhirnya banding. Tapi ya sekarang sudah ada putusan, ya kami sudah memiliki hidup masing-masing. Sudah punya kebahagiaan masing-masing juga lah ya. Iya. Tapi sekarang sudah baik, sudah berubah. Sudah dan mulai mudah-mudahan berubah, ya. lebih baik. Ya karena yang paling penting kan kebahagiaan anak. Ada Benar. mantan pasangan tapi nggak ada mantan anak ya. Iya. Apalagi ini bulan baik. Tiwi, Ya. mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Iya. Dan Amin. Reo juga tetap bahagia. Amin, Dan kita harus. segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku memiliki trauma pada lelaki. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Maya. Selamat malam Mbak Maya. Selamat malam Mas Bayu. Informasi yang kami dapat, Mbak Maya trauma sama laki-laki. Betul begitu? Iya, betul. Itu apa sebabnya sebenarnya? Boleh kami tahu nggak? 2 tahun yang lalu saya punya teman laki-laki. Satu tahun kemudian, Boleh lebih keras suaranya? 1 tahun kemudian kita pacaran. Sebenarnya sebelum kita pacaran, saya minta syarat supaya dalam waktu 1,5 tahun itu menikah. Terus cowok saya juga bilang, katanya menikah kalau kalau sekedar dirayain sederhana begitu, dia bahkan udah punya tabungan 30 juta. Tapi kata cowok saya, kita nabung aja dulu biar kebeli rumah gitu. Terus? Iya, cowok saya sebenarnya baik banget. Yang bikin trauma apa sebabnya? Dianya nggak bertanggung jawab. Jadi saya Maksudnya? nggak menikah. Maksudnya saya hamil, saya melahirkan, saya sudah punya anak saya umur 6 bulan sekarang. Ayahnya Mbak anak Maya. ini pergi ke Malaysia setelah punya masalah yang menimpa kita berdua gitu. Dianya nggak bertanggung jawab, kemudian dia pergi ke Malaysia. Masalah yang menimpa saya itu keluarga saya yang tidak menerima saya. Harapannya apa dengan datang menembus menembus mata batin? Ya, saya datang ke sini ingin bertemu dengan Mas Bayu, dengan Mas Roy untuk minta bantuan, diberikan nasihat supaya saya keluar dari masalah yang menimpa saya saat ini. Saya ingin baik-baik dengan keluarga, saya ingin meminta maaf kepada keluarga. Ini sudah terlanjur terjadi menimpa saya. Baik, mudah-mudahan setelah malam hari ini Mbak Maya bisa kembali baik-baik bersama keluarganya ya. Amin. Dan mudah-mudahan ayah dari anaknya ya bisa terbuka hatinya untuk bertanggung jawab dan kalian bisa bahagia. Iya. Kami akan ajak Mbak Maya untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.
Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Maya, dengan tanggal lahir 15 Mei 1994 dan mendiami nomor rumah 29. Seorang wanita yang berkepribadian baik dan penurut, ia juga rela melakukan apapun demi orang yang ia sayangi. Saya melihat di sini ada sebuah tragedi di masa lalu yang membuatnya sangat merasa malu dan terus meratapi nasibnya. Hal ini yang mengakibatkan ia menjadi terasingkan. Entah mengapa saya merasakan adanya kerinduan batin yang mendalam dari hati Maya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Maya, dengan tanggal lahir 15 bulan 5 1994 dan nomor rumah 29. Iya. Maya ini memiliki trauma terhadap laki-laki karena waktu itu pacarnya mereka sudah berhubungan, hamil di luar nikah, tapi pacarnya ini tidak bertanggung jawab. Keluarga laki-laki bisa menerima dan baik sebenarnya, tapi laki-laki ini, pacarnya Maya ini masalahnya pergi ke Malaysia, kabur. Ya nggak tahu kabur atau karena kerja katanya tadi ya. Dan permasalahannya adalah keluarganya Maya ini tidak terima dan sekarang ini hubungannya tidak baik. Makanya datang ke Menembus Mata Batin mau minta ya support sebenarnya apa yang harus dilakukan supaya dia bisa baik bersama keluarga besar dan tentunya bisa ya bahagia dengan pacarnya yang mudah-mudahan bisa bertanggung jawab. Itu sekarang ngurus sendiri? Enggak, karena keluarga laki-laki baik banget. Mereka mau menerima saya, jadi anak saya diurus sama mereka. Terakhir ketemu bayinya kapan, Mbak? Terakhir ya setelah saya melahirkan, jadi Sampai sekarang belum ketemu? belum ketemu. Saya cuma di kampung 2 bulan. Setelah Terus itu belum ketemu lagi sampai sekarang? belum ketemu lagi sampai sekarang. Kalau Mbak ketemu, diizinkan tapi sama keluarga? Diizinkan, iya. Mereka baik kok. Tapi aneh juga ya, keluarga sama keluarga laki-lakinya baik, tapi dia sendiri nggak tahu kabar laki-lakinya. Kemana? Itu keluarganya nggak berusaha untuk minta anak mereka, pacar Mbak, untuk balik gitu dari Malaysia? Keluarga laki-laki, Iya. bahkan keluarga laki-laki aja nggak komunikasi, nggak ada komunikasi. Jadi begitu berangkat ke Malaysia, dia udah nggak komunikasi dengan saya, dengan keluarga laki-laki, udah nggak ada kabar. Aneh ya. Anaknya nggak ada dong. Anaknya diurus sama keluarga laki-lakinya, Oh, tapi nggak ada kontak lagi nggak kan? ada kontak lagi. Aneh-aneh. Laki-lakinya kayak Hilang. Gone. Sebenarnya hilangnya ini saya curiga sengaja hilang deh. Maksudnya? hilang atas keinginan keluarga Keinginannya atau sendiri atau gimana? Keinginan sendiri hilang deh. Jujur Mbak Maya, sebenarnya kamu ngerasa juga kan kalau suaminya itu sengaja menghilang dari hidup kamu. Iya benar, saya Benar kan? merasa seperti Iya kan? itu. Saya punya firasat yang sama. Jadi dia tuh menghilangkan diri gitu loh. Bukan dari gosok-gosok apa-apa, tapi dia sengaja menghilangkan diri untuk menutupi aib. Tapi kan Kamu sebenarnya, juga punya perasaan yang sama sebagai seorang Iya, itu yang saya- pernah dekat dengan beliau. ya, tapi kan sebenarnya kalau aib itu kan kalau keluarga tidak tahu ya, tapi kan Tapi dia keluarganya tahu. tahu gitu. Kan Kamu sebenarnya- juga punya perasaan yang sama sebagai seorang Iya, itu yang saya- pernah dekat dengan beliau. Ya, tapi kan sebenarnya kalau aib itu kan kalau keluarga tidak tahu ya, tapi kan Tapi dia keluarganya tahu. tahu gitu. otomatis kan bapaknya tahu Iya. Makanya pacarnya. Nah, terus yang kalau saya lihat dari mbaknya ini, dari Maya, saya ngerasa keluarganya itu juga ngebela si
laki ini, Keluarganya Mbak Maya atau keluarganya keluarganya si Keluarganya pacarnya itu. pacarnya itu? Oke. Jadi sebenarnya si laki-laki ini pergi ke Malaysia, keluarganya merestui, mengizinkan untuk pergi. Jadi sebenarnya apa alasan setelah itu kalian tidak- nggak menikah tuh? Yes. Dari Kenapa? ekonomi, ya kan? Apa karena pacarnya atau sebenarnya keluarga nggak mengizinkan? Keluarga sebenarnya ingin kalian menikah nggak? Oh, kalau keluarga saya enggak. Keluarganya Kalau laki-laki? keluarganya laki-laki udah ngasih usul begitu, nikah aja. Tapi kan saya yang menghambat saya untuk menikah itu kan keluarga saya nggak ngasih izin, jadi nggak ada yang ngewaliin. Kenapa nggak kasih izin? Alasannya Mbak tahu? Ya sebenarnya sih saya belum ini, cuman bapak udah nggak suka Sama keluarganya atau sama pacarnya? Sama pacarnya? sama saya, sama-sama saya, sama itu. Jadi karena udah terlanjur seperti ini, keluarga saya, bapak saya nggak nerima yang terjadi, yang menimpa saya ini gitu. Tapi mereka tahu kalau mereka udah punya cucu. Udah. Tapi emang biasanya keluarga kan pasti ngebelain anaknya. Iya, tapi maksudnya aneh nggak sih? Tadi kan bilangnya keluarga cowoknya seperti yang kadang membela, kadang enggak. Tapi dia juga merestui kalau anaknya itu pergi ke Malaysia. Tapi kenapa mereka berbaik hati untuk mengasuh anaknya Mbak Maya untuk diasuh sama mereka? karena Dan setelah melahirkan sampai sekarang belum ketemu lagi loh. soalnya gini ada satu kepercayaan bahwa bukan kepercayaan bahwa anaknya itu tuh cucu gue harus ini. Kalau udah memiliki gitu, jangan-jangan nanti malah dipisahin dari ibunya. Dipisahin dari Pokoknya bapaknya. nggak nganggep dianya. Ini kan hasil benihnya anak gue sama ini cucu gue nih gitu. Nggak perlu emaknya ngapain. Saya bisa sekolah yang lebih tinggi dan segala macam. Kayak gitu sih sebenarnya. Saya ngerasa ada satu agenda Ada yang pisahin anak dengan Hidden ibunya agenda. itu. Kan? Aneh, Soalnya ya. kan? Aneh. Jadinya diam-diam Maya tuh sebenarnya udah nggak ada urusan lagi sama anak itu. Tapi komunikasi masih nggak sih sama anak? Telepon gitu? Kayak Telepon pernah. video call. Iya pernah. Ini Mbak Maya bawa foto siapa nih? Ini foto kan? Iya, itu siapa? Ini foto anak, ini foto ibu. Ibu kandung. Iya, mama saya. Oh, mamanya Mbak Maya. Iya. Lagi sakit? Enggak, Oh, enggak. Kan tadi kan Mbak Maya bilang bapak yang nggak komunikasi dengan baik ya sama Mbak Maya. Kalau ibu gimana? Udah nggak komunikasi sama mama, sama bapak, udah nggak komunikasi. Saya cuma berani komunikasi dengan adik-adik saya. Oh, Mbak Maya ini anak pertama. Anak pertama, Intinya sebenarnya kalau Mbak Maya bisa ketemu anak ini lagi, berarti udah selesai ya urusannya. Kuncinya cuma satu itu doang kan, anak ya. iya, Kamu kangen banget sama anak kamu kan? Kuncinya cuma itu sih, jalan satu-satunya. Kira-kira kalau kamu terawang, ada nggak sih niat dari ayahnya untuk ketemu sama anaknya? Masa nggak ada rasa kangen dengan darah daging itu? Buat aku pribadi tuh, aku aja keluar kota tuh udah bisa 2 Kangen hari gitu, banget kangen pasti. banget, parah kangennya. Bapak aja ke anak ya. Aku bisa kadang-kadang colongan gitu cuman untuk cium terus pergi lagi gitu. Iya. Ibu pasti lebih dekat lagi ikatannya kan. Jadi Iya, I will do anything gitu kan? Iya. Iya. Bapaknya emang rada-rada juga lah ya. Jadi susah juga. Terus gimana? Kalau Iya. bapaknya ambil langkahnya seperti ini yang diambil, menurut kamu sebenarnya apa yang terjadi sih? Ron? Kenapa bapaknya nggak mau balik? Kenapa bapaknya nggak mau menikah? Saya ngerasa orangnya nggak benar juga, ya kan? Kasar, Nggak bener nih maksudnya, oh kasar. keras, ya kan? ya memang Tertekan nih aku tulisnya. Aku tulis kamu tuh sedih, give up, melankolis, berjuang, tertekan. Tekanan batin gitu. Karena si cowok itu juga terlalu gimana gitu.
dia memang nggak bertanggung jawab. Ya mungkin karena lagi pacaran jadi semuanya kan lagi Janji sih tadi. ada Dia janji lebih ke- juga ya. Iya. Pacarnya berjanji kalau emang ini pacaran mau nikah. Iya, nikah. Jadi ya udah disanggupi dan dilakukan. Dipenuhi lah apa yang diminta gitu ya. Tapi sampai hamil. Jadi pacarnya meninggalkan atau hilang kabar sejak lahir, sejak babynya lahir Atau pas lagi atau pas hamil. lagi hamil. Pas lagi hamil. Jadi waktu 8 hamil bulan. kamu sama siapa? Lagi hamil saya di sini, tapi saya karena kan gini, sebelum cowok saya pergi ke Malaysia, dia suruh menggugurkan kandungan. Emang bapaknya ada error sebenarnya ya. Tapi saya nggak mau. Saya bilang setelah anak ini melahirkan, mau saya anterin ke rumah dia, ke rumahnya dia, biar diurusin sama keluarga laki-laki. Saya memang udah mau seperti itu. Saya udah ngomong seperti itu sama cowok saya. Terus tanggapannya dia gimana? Itu sih sebenarnya bentuk ancaman saya gitu. Saya nggak mau ngurusin, saya nggak peduli sama anak ini. Kalau anak ini udah lahir, saya udah nggak mau peduli. Saya nggak mau ngurusin. Terus tanggapan pacar Mbak? Dia nggak banyak komentar, dia diem aja. Tetap pergi, tetap Iya, nggak peduli. iya. Tetap suruh digugurin aja. Tuh kan, bapaknya tuh aku udah curiga. Kurang baik karakternya. Bapaknya tuh suruh gugurin kan. Udah dari awal tuh udah nggak ada niat deh sebenarnya. Mau enak doang sebenarnya. Terus waktu Mbak Maya hamil, itu di sini, keluarga kan di Tasik tadi katanya. Mbak sama siapa di sini? Di sini sendiri, tinggal sendiri. Terus yang ngurus ini itu semua Eh, datang ke sini dalam kondisi lagi hamil atau belum hamil? belum hamil. Maksudnya memang dari saya lulus sekolah juga saya udah Udah kesini, merantau ke Jakarta. udah merantau ke Jakarta. Saya kenal laki-laki itu di Di sini, Jakarta, oh. di tempat kerja. Oke. Terus saya sering, namanya temen, dia baik banget sama saya gitu. Kita berteman udah lama, dia juga baik banget. Jadi ya saya bikin perjanjian kayak gitu, kita pacaran nggak lama, 1,5 tahun. Saya bilang, dia juga mengiyakan, kita pacaran. Ya dia bilang, setelah dia bilang kita nggak butuh waktu lama buat menikah, akhirnya saya terlena. Saya Kemakan. sama kata-katanya sama dia, omongan dan janjinya. saya kemakan sama omongan dia, jadi saya udah terlanjur kayak gini. Terus sekali lagi harapan Mbak tadi apa? Iya, gitu. Jadi yang jadi masalah besar buat saya sedih banget. Saya nggak diterima sama keluarga saya. Harapan saya pengen keluarga saya itu menerima saya, memaafkan saya. Jadi ya sama mama, maaf banget, udah ngecewain mama, udah ngecewain keluarga. Aku sayang banget sama keluarga. Aku nggak pernah mau menjalani hidup jadi seperti ini. Aku nggak pernah mau punya nasib buruk yang seperti ini. Karena kan saya ditipu, Mas Bayu. Saya ditipu sama laki-laki itu. Ibu siapa namanya tadi? Ibu nama ibu kandungnya. Nanti kita nggak akan tayangkan. Ibu. Di Tasik ya. Iya. Oke, jadi kalau ibu dari Mbak Maya ya, ibu yang ada di Tasik ya, ibu yang ada di Tasik yang mungkin mengenali ini putrinya, walaupun pakai masker ya, nggak bisa kita tayangkan mukanya karena ini kan
private bisa dibilang privacy aib yang harus tetap nggak bisa kita bongkar. Mudah-mudahan bisa mendengarkan atau mungkin adik-adiknya Mbak Maya yang menyaksikan tayangan ini atau keluarga besar mungkin bisa menyampaikan bahwa Mbak Maya sangat menginginkan keluarga bisa kumpul kembali karena kangen sekali pasti sudah sekian lama tinggal sendiri. Mbak Maya datang sini sama siapa? Ada tetangga saya Tetangga di Tasik atau di Jakarta? yang di Jakarta, di Menteng. Yang di Menteng. boleh diundang kah? Apakah datang ya? Datang ya? Iya. Silakan diundang kali. Boleh diajak masuk. Boleh Kita ajak diajak ngobrol masuk. ya. Oke. Tim FD boleh minta tolong bantu gak? Ada temennya Mbak Maya yang di depan. Boleh dibawa masuk ke dalam.